Kata Nabi, tidak ada sholat orang yang rumahnya dekat masjid kecuali sholatnya di masjid. Kalau di rumah sama saja dia tidak sholat, saudara. Hati-hati, saudara. Orang yang rumahnya dekat masjid tidak sholat di masjid, kata Nabi, sama juga nggak sholat. Jadi wajib sholat di masjid. Mau hujan ke pakai payung, jangan banyak alasan. Sakit meriang pakai payung, saudara. Zaman sahabat sakit juga berangkat, apalagi subuh nomor wahid. Kafir tidak takut sama umat Islam, saudara. Yahudi tidak takut sama umat Islam. Dia takut kalau umat Islam sholatnya berjamaah, saudara. Baru hatinya bergetar ketakutan, saudara. Karena umat Islam subuh-subuh aja sudah kompak, apalagi di atas subuh, saudara. Yang bisa mengalahkan Yahudi, mengalahkan orang kafir, berjamaah sholat, saudara. Siap sholat berjamaah? Baru umat Nabi. Siap membangun masjid? Masjid lambang penduduk, saudara. Masjidnya agung, penduduknya agung. Masjidnya tidak agung, penduduknya tidak agung, saudara. Jadi cukup lihat masjidnya aja, jangan lihat penduduknya. Lihat masjidnya, bagus nggak? Penduduknya bagus. Nggak usah repot-repot nilai orang. Kalau masjidnya doyong, penduduknya doyong, saudara. Gitu aja. Ya nggak? Kalau lagi eling, pangkelan ke masjid. Kalau lagi edan, ngeliat ge embung, muter jalan. Itu kita kan begitu, iman kita naik turun, saudara. Kenapa? Kagak dicas. Tara ngaji. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi dan lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai kau dilahirkan sampai yang lahap. Ngaji dong. Ya? Kalau ngaji jadi punya ilmu. Kalau punya ilmu tinggal ibadah pakai ilmu enak tuh. Enak kayak montir. Kalau ada ilmunya enak. Coba yang nggak pakai ilmu, bisa bongkar nggak bisa pasang. Yang liar ya. Banyak liar. Saya buka nggak bisa. Masang tuh. Oh, ilmuwan. Makanya umat Islam wajib nuntut ilmu, saudara. Penuhi ini majelis taklim. Baguskan itu masjid. Itu lambang Anda semua. Lambang penduduk Pabuaran. Masjidnya bagus, insya Allah penduduknya pasti bagus. Masjidnya doyong, penduduknya ngumsap, saudara. Doyong lagi ngumsap, saudara. Ya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والعلم جسمه مطهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على لوح والقلم Samsu duha, badru duja, nurul huda, misbahuz zulam. Abil Qasim, Sayyidil Kaunain, wa Syafi Sakhalain. Muhammad ibn Abdullah, Sayyidil Arabi wal Ajam. Nabiul Haramain, mahbubun indar Rabi, masyriqain wal maghribain. Ya ayyuhal mustaqun li nuri jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah.
wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana min nurillah wal mu'minun min nuri. Wa qala aidan, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Sadaqallah wa sadaqa rasul. Tama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah limpah ruahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Panitia peringatan Maulid, Bapak Haji Wawan Subdianto beserta anggotanya. Juga yang saya hormatin para habaib darah dagingnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Juga yang saya hormati kesepuhan Bapak Kiai Haji Khalil dan kiai-kiai yang lain, juga pada aparatur pemerintah dari RT, RW, lurah dan seterusnya, juga pada tokoh masyarakat, pada pemuda penerus perjuangan Nabi Muhammad yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada anda sekalian. Juga para ajengan, para kiai, para asatidz, para guru-guru yang saya juga tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada guru-guru sekalian. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini, malam 12 Rabiul Awal, kita menyambut kedatangannya, kelahirannya orang yang paling mulia di muka bumi Allah, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, orang yang paling suci di bumi Allah, yang disucikan oleh yang maha suci. Alhamdulillah, kita berantusias, bersemangat, kita bekerja keras, kita gotong royong, kita berdesak-desakan, kita berupaya supaya acara ini terselenggara. Walaupun ada sedikit hujan, gangguan sedikit, ada mati lampu, alhamdulillah tetap berjalan, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, tidak ada satupun makhluk yang menyangkal tentang kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seluruh makhluk, baik penghuni langit maupun penghuni bumi dan penghuni laut, semua mengakui keagungan Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, kemuliaan Kanjeng Nabi Muhammad meliputi semua kemuliaan para anbiya, para nabi terdahulu. Mukjizat Kanjeng Nabi Muhammad meliputi semua mukjizat kepada para anbiya terdahulu, saudara. Makanya saudara, ada hadis menyatakan al ulama warasatul anbiya, ulama pewarisnya para nabi. Pewarisnya apa saja yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW, saudara? Akhlak, ilmu, jihad, dan lain-lain yang baik-baik, saudara. Nabi jihad nggak, saudara? Ya. Nabi bangun masjid nggak? Bangun. Kalau ngaku umat Islam harus ikutin Nabi, saudara. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim."
Ya Muhammad, katakan kepada semua orang, kalau dia cinta kepadaku, kepada Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan menyertai kalian. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Nabi udah contohkan saudara, kita harus berilmu, harus berakhlak, harus jihad. Jihad banyak saudara, ya. Salah satunya bikin masjid, itu jihad juga saudara. Kata Nabi, tidak ada sholat orang yang rumahnya dekat masjid kecuali sholatnya di masjid. Kalau di rumah sama saja dia tidak sholat saudara. Hati-hati saudara. Orang yang rumahnya dekat masjid tidak sholat di masjid, kata Nabi, sama juga nggak sholat. Jadi wajib sholat di masjid. Mau hujan ke pakai payung, jangan banyak alasan. Sakit meriang pakai payung saudara. Zaman sahabat sakit juga berangkat, apalagi subuh nomor wahid. Kafir tidak takut sama umat Islam saudara. Yahudi tidak takut sama umat Islam. Dia takut kalau umat Islam sholatnya berjamaah saudara, baru hatinya bergetar ketakutan saudara. Karena umat Islam subuh-subuh aja sudah kompak, apalagi di atas subuh saudara. Yang bisa mengalahkan Yahudi, mengalahkan orang kafir, berjamaah sholat saudara. Siap sholat berjamaah? Baru umat Nabi. Siap membangun masjid? Masjid lambang penduduk saudara. Masjidnya agung, penduduknya agung. Masjidnya tidak agung, penduduknya tidak agung saudara. Jadi cukup lihat masjidnya aja, jangan lihat penduduknya. Lihat masjidnya, bagus nggak? Penduduknya bagus. Nggak usah repot-repot nilai orang. Kalau masjidnya doyong, penduduknya doyong saudara. Gitu aja. Ya nggak? Terus kalau bagus bagaimana caranya? Nah, itu udah pinter, baru semenit saudara. Umat Islam ini cerdas-cerdas saudara. Nggak perlu lama belajarnya, 5 menit sudah pinter. Kalau dibangun pakai apa tuh? Nah kan? Nah udah enak nih. Tinggal dibuktikan saja saudara, jangan ngomong doang ya. Saya percaya orang kampung Pabuaran paling luar biasa. Rela berkorban untuk agama saudara. Saya salut sama orang Pabuaran. Hujan aja segini banyaknya, apalagi nggak hujan, luar biasa. Duit jangan ditanya saudara, duit tidak kukuruyuk. Besok dibongkar masjid, ya. Besok dibongkar di masjid, ya. Tapi jangan cuma bisa bongkar doang ya. Saya juga bisa. Bangun yang bagus, yang rapi. Itu lambang penduduk Pabuaran saudara. Yang bagus orang Pabuaran, wah masjid Pabuaran enak, dingin, indah, sembahyang khusyuk. Karena apa? Rapi, bersih saudara. Kalau masjidnya kotor, kumuh, catnya udah butek, otaknya butek juga yang salah. Pikirannya enggak akhirnya. Siap ya bangun masjid? Siap berkorban buat masjid? Jual motor besok. Kalau nggak mau jual motor, jual apaan kira ya? Jangan jual ayam, nggak ada duitnya. Motor jual. Allah paling cinta saudara. Nabi paling cinta sama umatnya yang jihad di jalan Allah. Jihad banyak saudara. Kita nggak disuruh perang, cuma suruh bangun masjid doang. Enak saudara. Kalau zaman dulu sahabat ngadepin pedang saudara. Lagi pengantin baru, lagi enak-enak, datang jihad, berita jihad, tinggalin. Alhamdulillah sahabat tinggalin. Kita enggak kan? Bangun masjid, insya Allah, mudah-mudahan. Kita kembali lagi saudara. Al ulama warasatul anbiya. Ulama pewarisnya para nabi. Apa saja yang diwariskan oleh nabi saudara? Satu, ilmu agama. Dan ilmu-ilmu yang lainnya sudah mencakup di ilmu agama. Kedua, akhlak. Ketiga, keberanian saudara. Ada nggak nabi yang pengecut saudara? Kalau ulama pengecut pewarisnya bukan?
bukan berarti. Kalau mau ngaku jadi pewaris Nabi, harus berani saudara kayak Nabi. Sebab Nabi perang paling terdepan saudara. Nabi Muhammad perang di depan apa di belakang? Sampai mulutnya kena apa? Dia panah. Nabi Muhammad SAW orang yang mulia, Nabi yang paling agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Jihad saudara, paling depan. Ya, berarti umat Islam harus berani saudara. Kalau bukan berani, bukan umat Islam. Sahabat berani nggak saudara? Berani saudara. Mu'az bin Umair, sahabat Nabi. Tadinya orang kaya saudara, masuk Islam. Nggak diaku mau bapak ibunya. Ditugaskan sama Nabi ke Madinah buat ngajarin orang-orang Madinah yang bermasuk Islam. Ikut perang saudara. Dari anak orang kaya sampai gembel saudara. Karena udah diboikot sama bapak ibunya, nggak kirimin biaya lagi. Putus. Ini Mu'az bin Umair, dia bagian megang bendera saudara. Bendera tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pegang dengan gagah perkasa saudara, sambil naik kuda. Wah. Begitu dia perang dihadapi musuh, tangannya ditebas saudara, pakai pedang saudara. Jatuh ini, darah bercucuran. Bendera tauhid, bendera suci jatuh saudara. Dia tidak pikirkan tangannya putus saudara. Darah mengalir, perih menusuk, dia tidak pikirkan saudara. Dia raih lagi dengan tangan kiri saudara. Agar kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tetap di atas saudara. Ditebas lagi saudara musuh. Putus lagi saudara. Jatuh lagi bendera. Diambil dengan sisa tangannya saudara. Dia tidak teriak sakit saudara. Kita baru ketusuk duri aja udah ampun-ampunan. Sahabat ditebas tangannya saudara. Dia tidak pedulikan betapa perihnya, betapa sakitnya. Dia tidak hiraukan saudara. Demi kalimatillah, dia raup dengan sisa tangannya saudara. Mu'az bin Umair. Setelah dia raup sama sisa tangannya, barulah tombak menyampari dadanya. Dia meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal sahabat pahlawan syuhada Islam, ahli jannah tanpa hisab saudara. Jadi umat Islam kudu berani tuh. Betapa sucinya kalimat tauhid. Sekarang umat Islam berani ngebakar saudara. Ngakunya umat Islam. Bendera tauhid dibakar saudara. Di situ ada nama Allah yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan bapak ibunya, bahkan menciptakan dirinya sendiri saudara. Dia numpang makan minum di bumi Allah. Dia mencari rezeki di bumi Allah. Dia senang-senang di bumi Allah. Tapi nama Tuhannya dia bakar dengan gagahnya sambil bernyanyi saudara. Lagu mars dia saudara. Dia bakar tanpa dosa. Dia tantang kalimat tauhid. Dia tantang, dia lecehkan. Dia bakar saudara. Dengan sengaja dan gembira saudara. Dia bakar saudara. Bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada alasan apapun kalau orang berani membakar nama Tuhan kita, membakar nama Nabi kita, itu bukan orang biasa saudara. Itu laknatullah, itu dilaknat, dikutuk sama Allah saudara. Jangankan nama Allah saudara, nama bapak ibu kita aja kalau dibakar gimana perasaan kita? Bendera kebangsaan kita merah putih saudara, kalau dibakar orang bagaimana rasanya? Kata ulama, hubbul watan minal iman. Cinta sama negara sebagian daripada iman. Kalau negaranya mau diambil orang diam saja, imannya hilang separuh saudara. Kalau cinta negara saja sudah sebagian daripada iman, bagaimana cinta dengan agama saudara? Lebih daripada negara saudara. Mudah-mudahan yang bakar kalau nggak buru-buru dia tobat saudara, dia bakar gila saudara. Karena sudah berani membakar nama Tuhannya.
membakar nama kekasihnya, membakar nama Nabi Muhammad SAW yang begitu mulia. Umat Islam yang diam saja, yang mendukung, yang melindungi, yang bakar itu bendera Rasul, itu sama saja saudara dengan mereka. Sama jahatnya, sama juga dikutuknya, sama juga dilaknatnya, karena nggak ada kecintaan dia kepada agama saudara. Betul apa tidak? Betul. Jelas tidak? Jelas. Semua umat Islam seluruh dunia melihatnya saudara, diviralkan. Tidak ada kata-kata lain kecuali la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini harus dijunjung tinggi saudara. Sahabat menjunjung tinggi ke bendera itu, mengorbankan 12 tangan saudara. Kita tidak perlu mengorbankan 12 tangan. Kita harus bela saudara. Tidak ada yang bela umat Islam kecuali umat Islam saudara. Yang membela agama Islam kecuali siapa? Orang kafir mau nggak belain agama Islam saudara? Enggak. Itu mau belain agama orang. Kecuali dari kita. Orang yang tidak merasa sakit hati, agamanya dihina, Qur'annya dihina, azannya dihina, bahkan bendera sucinya dihina, diam saja, itu orang kemungkaran depan matanya, diam saja, itu orang namanya dayus saudara. Kalau orang itu dayus, haram masuk surga. Jangankan surganya, baunya nggak dapat saudara. Gak boleh diem saudara. Yang diam dah dayus. Apalagi ulama, berat saudara. Nabi junjung tinggi, sahabat junjung tinggi. Ini dia bakat. Sembari nyanyi, sembari ngepel, sembari melecehkan. Jangankan tulisan yang lain saudara, tidak ada alasan. Kalau mau pilih mah enggak. Hari ini benderanya dibakar, besok ente dibakar. Iya dong, kalau kita diam aja. Kita harus protes saudara. Jangan diam saja, bela. Itu namanya orang Islam beriman. Dia cinta agamanya, dia cinta negaranya. Udah tahu wakubnya? Betul. Karunya orang mah. Iya dong. Saya mah nggak bela Islam, nggak bela kafir, bela saha. Ora betul. Ya betul. Orang yang tawakuf, ya, dia dayus saudara. Dia melihat kejadian yang menghina agama, dia diam saja depan matanya. Dayus saudara. Haram masuk surga, baunya nggak dapat saudara. Jangan diikutin. Ya? Kita harus sakit hati. Jangankan agama saya, jangankan Tuhan saya, jangankan Nabi saya, baju saya kalau dibakar, saya bertarung dulu dengan dia sampai mati. Takbir! Sallu ala Nabi. Jangan mau dilecehkan. Kita mayoritas saudara, dia minoritas sedikit, tapi kurang ajar. Berani menghina agama Islam, berani menghina Quran, berani menghina azan, berani membakar bendera tauhid saudara. Mau diam saja? Enggak. Tinggal tunggu giliran. Tinggal ente nanti yang dibakar. Nah, iya dong. Ya. Semua sudah lengkap. Harus marah saudara, harus protes. Yang diam saja, yang membela, yang melindungi orang yang menista agama, sama saudara dosanya. Menjalis janis saudara. Dia bersaudara. Setan dengan iblis. Saudara tuh. Dulu misal. Wahai pemuda Islam, mari kita bangkit. Umat Islam semuanya, yang tua, yang muda, bangkit. Karena udah dicontohkan oleh para sahabat, udah dicontohkan oleh para nabi. Semua nabi menyatakan, mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar saudara. Nabi Muhammad baru lahir saudara, langsung sujud. Itu pekerjaan amar ma'ruf, mengajak kita supaya sujud kepada Allah. Pekerjaan tawadu, pekerjaan thayyibah, pekerjaan baik, menandakan bahwa kita makhluk
Allah itu pencipta, Khalik, harus kita tunduk sama beliau. Begitu habis sujud, apa yang terjadi saudara? Berhala berguguran saudara. Bukan cuma di Makkah, di seluruh dunia saudara. Hancur itu Tuhan-Tuhan palsu saudara. Sekarang zaman palsu, Tuhan dipalsuin juga, apalagi Habib. Banyak Habib palsu sekarang saudara. Orang yang palsu surganya palsu juga saudara. Iya. Kalau palsu surganya palsu. Kalau asli surganya asli. Tapi biar palsu ada juga aslinya, cuma satu saudara. Neraka jahanam. Iya dong. Patung-patung itu Tuhan-Tuhan palsu saudara, berguguran seluruh dunia. Berarti itu apa? Memberantas kemungkaran saudara. Tuhan-Tuhan yang tidak hak harus disingkirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Di Persia saudara, Persia tahu nggak nih? Bukan Cipeduk Raden, bukan baru jambu. Iran. Kalau sekarang Iran, di situ ada api 1000 tahun tidak mati saudara. 1000 tahun saudara, berapa generasi? Itu disembah saudara. Wah ini gak mati-mati, berarti Tuhan. Gitu. Disembah saudara sama orang Persia, semua orang Iran. Dulu sebelum Islam sembah. Begitu Nabi lahir padam saudara. Nabi itu berarti memberantas nahi mungkar bukan? Loh ini Nabi menyatakan, Quran yang menyatakan saudara, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar ruhama bainahum. Nabi Muhammad pesuruh Allah. Walladzina ma'ahu, dia berserta sahabatnya, berserta umatnya. Asyiddaa'u 'alal kufar, bersikap tegas terhadap orang kafir. Bukan marah ya, tegas. Jangan salah paham. Ya salah paham wae sih. Tegas berantem. Bukan. Tegas yang hak-hak, yang batil batil gitu saudara. Itu namanya tegas. Ya. Ruhama bainahum, dan dia berlemah lembut terhadap sesama Islam, sesama Muslim. Jangan diputar balikkan ini Quran. Ya. Jangan dibolak-balik. Dasar tukang tempe emang bolak-balik wae. Ya. Quran dibolak-balik wae. Penggorengan meureun ya. Ya. Tadi sampai di mana? Quran, apa namanya? Api. Berarti Nabi menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Masih orok saudara. Kita udah aduh. Udah bau ya. Engke digisukan ya orang. Naon? Bukan modal. Kapan lagi kita berjuang di jalan Allah? Sanggup beli surga? Tidak akan mampu saudara. Ilmu Allah, ibadah Allah. Kadang edan eling kita. Kalau lagi eling pangkelana ke masjid. Kalau lagi edan ngeliat ge embung, muter jalan. Itu kita kan begitu, iman kita naik turun saudara. Kenapa? Kagak dicas. Tara ngaji. Kata Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari mulai kau dilahirkan sampai yang lahap. Ngaji dong. Ya? Kalau ngaji jadi punya ilmu. Kalau punya ilmu tinggal ibadah pakai ilmu enak tuh. Enak kayak montir. Kalau ada ilmunya enak. Coba yang nggak pakai ilmu, bisa bongkar nggak bisa pasang. Yang liar ya. Banyak liar. Saya buka nggak bisa. Masa tuh? Oh ilmuwan. Makanya umat Islam wajib menuntut ilmu saudara. Penuhi ini majelis taklim. Baguskan itu masjid. Itu lambang Anda semua. Lambang penduduk Pabuaran. Masjidnya bagus,
insya Allah penduduknya pasti bagus. Masjidnya doyong, penduduknya ngungsep saudara. Itu lagi ngungsep saudara. Ya, kita harus berjuang. Sudah tidak bisa main-main lagi saudara. Kullu nafsin za'iqatul maut, kata Allah. Semua yang bernyawa akan mati saudara. Udah siap Encan? Yang benar. Kalau udah siap mau ditelepon nih malaikat Israel nih. Ya? Nabi Ibrahim saking pengen tahu nih pencabutan nyawa saudara, ngobrol sama malaikat Israel. Ya Israel, ente kalau nyabut nyawa tampang ente kayak gimana tuh kalau lagi nyabut ya? Wajah ente kalau lagi nyabut nyawa orang yang edan eling, ya, ntar eling gitu ya. Nah wajah ente yang sebenarnya. Wah jangan Nabi Allah Ibrahim, kau tidak akan mampu. Nabi ulul azmi, Nabi Allah Ibrahim saudara, Rasul juga, ulul azmi juga tidak mampu melihat tampang malaikat Israel waktu mencabut nyawa orang yang edan eling saudara. Kata Nabi Allah Ibrahim, coba heula tuh. Kan dicoba. Ulah mau kuat Nabi. Penasaran ah. Encan pingsan lo penasaran. Ya, buktikan heula. Kata malaikat Israel, mangga kalau ente pengen mau coba, ente berbalik ya Nabi Allah Ibrahim. Aku juga berbalik. Setelah selesai, mari kita bertemu. Saudara-saudara sekalian, Nabi Allah Ibrahim pingsan saudara. Nabi lihat malaikat Israel pingsan, kok mau orang? Aduh, dan dicabut nggak supaya tiheula. Dicabut nggak supaya tiheula. Kata malaikat Israel, udah pura-pura paes ya. Kayak 2 kali siapa yang cabutnya ya? Tadi mah matinya palsu. Ini beneran ya. Sekarang zaman palsu saudara. Maklum. Ya. Malaikat Israel, Nabi Allah Ibrahim, ulil malaikat Israel, Rasul juga, ulul azmi juga, pangkat tinggi, dapat julukan itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Wah, kalau orang mah juga dapat julukan lagi Abul Anbiya, bapaknya para nabi saudara. Lihat malaikat Israel pingsan saudara. Kenapa pingsan? Nggak percaya sih, orang udah ulah masih hayang wae maksa. Begitu berubah lagi ini malaikat, bangun nih malaikat, sadar nih Nabi Allah Ibrahim. Cek kurang ki naon. Hayang ngetes wae sih. Kenapa ente pingsan wahai Nabi Allah Ibrahim? Aduh, aku nggak kuat lihat engkau malaikat Israel. Kenapa? Mulutmu keluar api, saudara, sama asap. Hidungnya napasnya keluar api sama asap, saudara. Badannya tinggi gede, pang hitam na odei. Pang udah hitam bau busuk, saudara, tinggi besar. Pantesan aja malah Nabi Allah Ibrahim pingsan. Namun orang, waduh. Begitu mau dicabut nyawanya yang orang edan eling, lihat wajahnya malaikat Israel saudara, hilang, tidak punya tenaga saudara. Yang gagah, wow, yang pangkatnya tinggi, raja, ya, presiden, sampai rakyat jelata, jenderal-jenderal, begitu lihat malaikat Israel mah kayak orok saudara. Nah itu orok. Hilang tenaga saudara. Lulus. Ngomong juga nggak bisa saudara. Lulus. Ngomongnya dikit, satu huruf. Kemarin sih gagah amat aja ku nandung lah ya. Hah? Mana gagahmu keluarkan? Mana pistolmu? Mana brandmu? Mana anak buahmu? Keluarkan semua. Makanya di dunia ini jangan sombong, mentang-mentang kaya,
mentang-mentang gagah, mentang-mentang pejabat, mentang-mentang raja. Kalau udah ketemu malaikat Israel mah mewek. Kayak orok kayak tenaga tuh. Udah siap nih saudara. Apa Israel tampangnya yang kayak tadi tuh. Ram, korapi, bunga korapi, hitam, logam, bau busuk, tinggi gede. Dicabut. Otot dari ujung kaki sampai ujung rambut, berapa juta otot saudara? Berapa juta saraf saudara? Tarik semua. Satu lembar rambut, satu kematian saudara, satu kali sakit. Ini ada berapa juta rambut? Hitung sendiri saudara. Nyabutnya kayak orang nyabut pohon sama akar-akarnya saudara. Siap ya? Gua aing dibetot sia. Sia di dunia sia belagu sia. Galak sia. Batur men tajong wae sia. Batur men todong wae sia. Batur men tangkep wae sia. Men menjarahin wae sia. Hah? Sia pejabatnya, sia rajanya, siap-siap aing ya, pelojotan sia. Cabut sudah. Dari ujung rambut sampai ujung kaki itu uratnya ngikut semua sudah. Kayak ayam dipotong. Kelopokan. Makanya sholat ya. Masjid. Kalau gak kayak ayam, yang tidak sholat di masjid bakalan kayak ayam. Saudara. Zaman Nabi Isa alaihissalam, kaum Bani Israel penasaran saudara. Kalau nanya sama orang yang masih hidup mah orang percaya-percaya ente ya. Pemanenan can gerasaan dicabut nyawa sakit apa semaha ngomong hukul. Pemanenan can pae pak. Ya, sing ngawadul orang ini. Takut ditakut-takutin. Takutnya kayak gitu ya sakitnya. Kita tanya aja sama orang udah mati. Kaum Bani Israel saking pinternya nanyanya sama orang mati saudara, bukan orang hidup. Satu rombongan nih memohon pada Allah hidupkan salah satu di kuburan itu, satu mayat bangkit saudara. Nah, untung hudangnya hiji hudangnya sakomplek yang cabut ya, mayat saudara. Kita borong lihat mayat dan preman aja kabur, padahal sama-sama orang. Jadi bukan orang lagi nih, orang asing udah penduduk alam barzah sudah. Hai kaum Bani Israel, ayah naon siap manggil-manggil aing. Orang Sunda ya. Berarti ayah orang Sunda ya. Pindah ke Israel ngeren ya. Nyaho. Orang Sunda ya. Lain kieu. Orang badai nanyakeun. Ayo nanya ke orang hidup mah orang percaya-percaya ente, soalnya manehna teu ngerasaan. Ayo ente kan geus paeh. Ngerasaannya pengalaman gitu. Dengan hidup manjan pengalaman orang mang-mang kene. Sudah ngerti teu? Ngerti nya? Sieun teu ngerti, Bang. Orang sieun dibohongan kuno hirup. Orang ditakut-takutan bisa daang, bisa molor orang dah. Orang teh kadang edan, kadang eling soalna. Begitu dilihat saudara di jidatnya ini ada tapak sujud saudara. Berarti yang meninggal ini orang ahli ibadah saudara. Karena ada tapak sujudnya hitam di jidatnya. Wah ahli ibadah ya mah. Berarti ahli ibadah mah ngeuna ya paehna ya. Bos tidak kayak orang yang edan eling gitu. Ente kan udah pengalaman mati. Itu waktu dicabut sama malaikat Israel nyawa ente rasanya kayak gimana?
Begitu dijawab saudara, demi Allah, saya meninggal 50 tahun yang lalu. Sampai hari ini sakitnya belum hilang saudara. Jangan main-main dengan kematian saudara. Siapa yang berani mati? Gak ada saudara. Lampu doang yang berani. Dia mah awalnya. Awal yang berani paihnya. Oh, lampu hungkul. Laku lampu orang. Laku bohlam. 50 tahun belum hilang rasa sakit saudara. Perlu diketahui, sakitnya di pencabutan nyawa sampai hari kiamat saudara. Baru itu nanti ganti judul lagi saudara. Makanya mumpung masih hidup ya, kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan tidak keluar dari majelis ini kecuali Allah ampuni dosanya semua. Sehingga kita mati seperti orok saudara. Enak kan? Enak saudara. Gak ada dosa. Berkah maulid, berkah masjid, berkah umat Islam, berkah guru, berkah semuanya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Ya, terus apa kumaha apa terus? Kuat tak? Kurang tak kuat. Kita doakan biar masjid kita dibangun baru, biar banyak rezekinya orang kafir, disehatkan badannya, dimurahkan rezekinya, dikekalkan hidupnya, panjangkan umurnya, selamatkan dari dunia sampai akhirat. Kiranya waktu sudah malam, waktu santapan jasmani saudara. Kalau kata-kata saya ada yang salah, itu dari saya saudara, saya mohon maaf. Tapi kalau kata-kata saya yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh pakai pantun tuh? Boleh. Boleh ya? Kalau ada sumur di ladang, boleh saya bernumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita ketemu lagi. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسيل كل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن
واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان